uh, belum lagi di bagian-bagian di bagian dunia yang lain gitu ya. Jadi peningkatan dari angka diabetes ini sangat-sangat banyak ya. Nah, ini adalah 10 negara yang terbesar yang penduduknya mengalami diabetes mellitus tahun 2021 ya. Kita karena rajin belajar ya, jadi awalnya di tahun 2019 ya 2018 kita di peringkat ke-7. Nah, karena kita rajin belajar ya, jadi kita naik nih jadi ranking 5 nih sekarang, ranking 5 dunia ya. Nah, nantinya ini kalau kita tetap rajin belajar dan rajin mengulang ya, jadinya kita tetap nih bisa nih nanti 2045 ranking 5 tetap. Ya bukannya turun ya, malah tetap gini atau jangan-jangan nanti di sini, jangan sampai ya. Jadi diharapkan nanti setelah ini prevention daripada DM tipe diabetes mellitus ini harusnya bisa lebih ini lagi ya, lebih baik lagi supaya mencegah jangan sampai terjadi kejadian diabetes mellitus. Nah, secara klasifikasi diabetes mellitus itu dibagi 4 ya, ada yang DM tipe 1, DM tipe 2, gestasional dan DM tipe lain ya kita bilang atau karena kondisi yang lain. Nah, DM tipe 1 itu disebabkan karena adanya destruksi atau kerusakan dari sel beta yang menyebabkan terjadinya defisiensi insulin yang absolut ya, betul-betul nggak ada diproduksi nih insulinnya. Nah, DM tipe 2 ini yang paling banyak ya, mungkin sudah sering didengar, ini disebabkan karena adanya kerusakan dari sekresi dari insulin yang progresif ya disertai dengan adanya resistensi insulin. Nah, sedangkan DM gestasional ini adalah DM yang terdiagnosis pada saat kehamilan ya, dan biasanya bisa sembuh setelah dia tidak hamil lagi dan bisa berlanjut malah ya. Yang berikutnya adalah DM yang disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Nah, inilah yang salah satunya mungkin kemarin sudah pernah kuliah tuh ya, DM tipe 1,5 ya atau MODY, LADA dan sebagainya. Ini masuk ke kategori yang ini. Nah, ada lagi yang disebut dengan prediabetes ya. Prediabetes itu ditandai dengan jika kadar HbA1c kita 5,7 sampai 6,4 ya. Jadi kalau lebih dari segini itu udah DM. Sedangkan kadar gula darah puasa itu antara 100 sampai 125, kalau lebih dari 126 itu sudah dikatakan DM. Dan OGTT atau tes toleransi glukosa oral itu kalau antara 100 sampai 159 itu dikatakan prediabetes, sedangkan di atas 200 udah DM ya. Sedangkan random atau kadar gula darah sewaktu kalau di atas 200 itu sudah dikatakan DM. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu dari DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 itu sudah seperti yang sebutkan sebelumnya. Sebelumnya disebut juga sekitar tahun 1990-an ya. Itu disebut namanya dengan insulin dependent diabetes ya, atau disebut juga dengan juvenile onset diabetes karena dijumpai pada saat anak-anak. Nah, DM tipe 1 ini karakteristiknya itu adalah tadi sudah disebutkan adanya destruksi dari sel beta yang menyebabkan terjadinya defisiensi insulin yang absolut. Nah, ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik ya, tentu saja genetik, kemudian imunologis, dan kemungkinan karena lingkungan seperti viral ya. Kemudian ini yang menyebabkan terjadinya destruksi dari sel beta. Jadi ada combine antara genetik, imunologi, dan lingkungan. Nah, ini bagaimana perjalanan penyakit dari orang-orang yang mengalami DM tipe 1 oleh karena gangguan imun. Nah, pada saat awal walaupun sudah ada predisposisi genetik, itu awalnya masih bagus-bagus aja nih si pasiennya. Nah, tetapi setelah terjadi trigger dari imunologisnya, ya ada di trigger untuk terjadi gangguan imunnya, maka dia akan cepat turun progresif penurunan dari sekresi insulinnya. Yang lama-lama mungkin di tahun ke-0 dia masih bagus, pada tahun mungkin di 5 tahun, di 7 tahun atau 8 tahun misalnya, atau berapa yang masih ini ya, masih beberapa tahun kemudian, nah sudah terjadi nih karena progresif dari gangguan insulinnya, makanya sudah terjadi gejala-gejala dari diabetes. Nah, inilah jadi kalau sudah di-trigger dari imunnya atau sudah keluar abnormalitas imunnya, maka akan lama-lama terjadi DM. Nah,
Kemudian kalau memang ya penyebab yang lain ada faktor genetik dan faktor lingkungan, trigger dari kedua ini menyebabkan terjadinya gangguan autoimun pada sel beta, menyebabkan destruksi dari sel beta sehingga fungsinya juga berkurang. Lama-lama insulinnya yang diproduksi sedikit malah sampai tidak ada, gitu ya. Nah, tetapi symptoms atau onsetnya juga berbeda dari setiap orang. Jadi nggak mesti, oh nanti kalau ada kemungkinan dia autoimun karena DM tipe 1 karena autoimun, harusnya di 5 tahun dia langsung DM tipe 1. Enggak semua ya. Ada yang bisa bahkan sampai dari waktu adolescence baru mulai ada gejala. Jadi berbeda-beda ya, berbeda-beda setiap orang. Nah, ini adalah berbagai penanda dari gangguan imun pada DM tipe 1 ya. Jadi kita bisa melihat adanya berbagai penanda imun yang nantinya akan positif pada pasien-pasien yang mengalami DM tipe 1 ya. Kita lihat ini misalnya ini insulin autoantibody, kemudian ini juga glutamic acid decarboxylase antibody ya, yang lainnya ini akan menurun akan positif nantinya pada saat sudah terjadi DM tipe 1 sesuai dengan waktunya gitu ya. Nah, kita tahu bahkan nanti si peptide itu, kita tahu si peptide ini adalah salah satu hormon yang memproduksi insulin ya, jadi dia memproduksi dari proinsulin menjadi insulin. Ini juga nantinya awal-awal dia terdeteksi atau masih ada gitu ya, lama-lama dengan perjalanan waktu lama-lama dia nggak ada, jadi tidak terproduksi itu insulin. Jadi salah satu nanti untuk melihat ini si pasien ini mengalami DM tipe 1 atau DM tipe 2 atau DM tipe lain ya. Nah, kita lihat si peptide-nya. Kalau si peptide-nya memang rendah sekali atau bahkan tidak ada, kemungkinan besar dan disertai memang ada positif dari autoimun, penanda autoimun ini sudah dipastikan si pasien ini mengalami DM tipe 1 ya. Nah, jadi beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi dari DM tipe 1 itu ya. Jadi ada berbagai hipotesis ya, seperti hygiene, kemudian overload hypothesis, fertile field hypothesis, old friend hypothesis dan sebagainya. Inilah yang masih menjadi kambing hitam ya sebenarnya. Ini bisa karena ini nih, makanya terjadi DM tipe 1. Tetapi masih dalam penelitian dibuktikan dulu apakah benar ada pengaruhnya gitu ya. Nah, secara presentasi klinis itu hampir sama DM tipe 1 dengan DM tipe 2 ya. Jadi ada namanya kriteria gejala klasik ya, 4P. Polidipsi ya, banyak kencing, poliuri banyak minum, penurunan berat badan, kemudian hiperglikemi dan ada ketonemi. Nah, untuk pada DM tipe 1 malah sering terjadi komplikasi yang disebut dengan diabetic ketoasidosis ya. Ini paling sering karena ya itu tidak terbentuk insulinnya. Jadi benar-benar si pasien ini mengalami hiperglikemi gitu ya yang menyebabkan kejadian KAD akan lebih cepat terjadi ya. Nah, kemudian ini terjadi biasanya pada didiagnosis pada saat anak-anak, tetapi itu yang biasanya kalau ada yang keluarganya mengalami DM tipe 1. Maka tadi saya bilang bisa saja dia tidak dijumpai pada anak-anak, bisa saja mungkin pada lebih remaja misalnya usia-usia belasan ya. Nah, sekarang bagaimana mendiagnosis seseorang itu diabetes atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya pada saat prediabetes. Nah, kita lihat jika seseorang dikatakan diabetes jika kadar gula darah puasanya di atas 126, tapi puasanya ini harus 8 jam ya, 8 jam at least. Tidak ada konsumsi makanan sama sekali. Atau, ini atau ya, bukan dan, tetapi atau 2 jam setelah makannya kadar gula darahnya di atas 200. Ya, atau HbA1c-nya, kalau kita periksa HbA1c, HbA1c itu adalah glukosa yang Hb yang terglikasi, jadi glukosa yang nempel ke eritrosit, sehingga ini bisa kita cek selama umurnya eritrosit. Umur eritrosit itu kita tahu 3 bulan ya. Jadi A1C ini bisa kita periksa per 3 bulan sesuai dengan umur eritrosit. Nah, kalau dia A1C-nya di atas 6,5, di atas sama dengan 6,5, ini sudah dipastikan si pasien ini mengalami DM ya. Kemudian pada pasien-pasien yang memang udah ada gejala klasiknya tadi tuh, yang 4P tadi udah ada gejala klasik, kemudian pasiennya KGD-nya juga tinggi, udah pastilah dia DM ya. Jadi mudah sebenarnya untuk mendiagnosis DM ini.
Nah, sekarang bedanya apa? DM tipe 1 dengan DM tipe 2. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kalau usia paling sering itu pada anak-anak gitu ya, tetapi bukan menutup kemungkinan terjadi pada any age, pada umur berapa aja. Nah, sedangkan pada yang DM tipe 2 biasanya paling sering pada orang dewasa ya, tapi itu dulu waktu saya masih sekolah itu sering waktu saya masih kuliah ya, DM tipe 2 itu biasanya onsetnya di atas 40 tahun. Nah, sekarang saat saya sudah endokrinolog, itu malah bergeser ya, malah orang-orang yang lebih muda, usia sekitar 20-an, itu malah sekarang cenderung untuk terjadinya DM tipe 2. Karena apa? Karena itu increase dari obesitas. Jadi karena kita di sini gaya hidupnya udah lebih mudah, ada di mana-mana ada Gojek, ada Grab gitu ya. Jadi physical activity kita berkurang menyebabkan resistensi insulin meningkat, DM tipe 2 sering terjadi pada onset yang lebih muda ya. Nah, kemudian berat badannya. Nah, berat badan pada DM tipe 1 biasanya lebih kurus ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan awal-awal dia bisa gemuk ya karena pasti terproduksi tuh segala insulinnya, tapi lama-lama bisa dia kurus. Nah, kemudian kalau yang DM tipe 2 biasanya overweight atau antibody tentu saja adanya pada DM tipe 1 ya karena tadi gangguan imun, kemudian insulin dependent tentu saja pada DM tipe 1. Sensitivitas terhadap insulin biasanya ini normal karena memang nggak ada terjadi gangguan karena sekresinya yang berkurang. Nah, sedangkan pada DM tipe 2 karena lebih duluan sensitivitas terhadap insulin atau resistensi insulin yang lebih berperan. Nah, kemudian bagaimana riwayat keluarga? Biasanya ini riwayat keluarga hanya sedikit saja yang berperan, sedangkan kalau DM tipe 2 lebih banyak ya. Kemudian risiko terjadinya diabetik ketoasidosis lebih tinggi pada pasien-pasien dengan DM tipe 1. Nah, sekarang bagaimana untuk pemeriksaan laboratoriumnya? Jadi selain kadar gula darah, kita bisa melakukan pemeriksaan autoantibody yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemudian insulin puasa, ya, jadi kadar insulinnya kita lihat seberapa banyak ada pada pasien, dan tentu saja tadi C-peptide ya. Nah, sekarang DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 dulu dia lebih sering disebut dengan, kalau tadi DM tipe 1 insulin dependent diabetes mellitus, kalau yang DM tipe 2 non insulin dependent diabetes mellitus ya. Kalau yang tadi juvenile onset diabetes, kalau ini adult onset diabetes ya, karena sering terjadi pada orang dewasa dulu. Nah, sekarang DM tipe 2 itu lebih kompleks sebenarnya dari DM tipe 1 karena dia kombinasi antara resistensi insulin ya dengan gangguan dari produksi insulin di sel beta pankreas ya. Nah, awalnya akan terjadi resistensi insulin. Mungkin sudah belajar ya pada saat pelajaran resistensi insulin atau sindrom metabolik ya. Kemudian akan terjadi peningkatan dari sekresi insulin ya. Jadi awalnya gini nih awalnya. Jadi karena resistensi insulin maka tubuh akan mengkompensasi dengan meningkatkan sekresi insulin. Tetapi lama kelamaan si sel beta pankreas ini udah capek, letih dia, nggak sanggup lagi mengeluarkan insulin, lama-lama terjadi defisiensi yang progresif. Walaupun dia tidak secepat pada DM tipe 1 maaf. Nah, sekarang faktor siapa saja yang beresiko untuk terjadinya DM ini ya. Jadi kita lihat nih yang pertama adalah pasien-pasien yang overweight ya atau obesitas, kemudian disertai dengan adanya gejala sebelumnya ada mengalami diabetes gestasional ya, kemudian ada riwayat keluarga first degree atau second degree, jadi ayah ibunya atau kakek neneknya mengalami DM tipe 2, kemudian ada beberapa ras, kemudian ada terjadi tanda-tanda resistensi insulin ya, seperti ada akantosis nigricans, hipertensi, dislipidemia. Ini semua bisa terjadi pada sindrom metabolik misalnya. Nah, ini dia bagaimana apa yang berperan dalam DM tipe 2. Jadi tadi sudah saya sebutkan adanya insulin sekresi yang berkurang dan sensitivitas terhadap insulin yang berkurang juga. Jadi ya, ini yang combine dari kedua ini menyebabkan DM tipe 2. Nah, secara patogenesis dulu pada awal-awal 80-an itu hanya dikenal 3 organ yang berperan dalam patogenesis DM tipe 2. Jadi dikatakan dengan triumvirate. Jadi yang berperan itu adalah pankreas, hepar, dan
otot ya. Nah, kemudian tahun 2002 awal atau 2000-an awal, mereka menemukan ternyata ada 8 organ yang berperan dalam menyebabkan terjadinya DM tipe 2 ya. Jadi ditambah lagi beberapa organ, bisa ginjal, bisa otak, bisa dari islets alpha selnya di pankreas ya, kemudian adiposit ya, bisa terjadi di lipolisis. Nah, ini yang mereka sebut dengan omnios octet, jadi 8. Nah, pada tahun 2012 kalau saya nggak salah, 2012 atau 2011, ternyata mereka menemukan ada tambah lagi tuh, ada tambah 3 lagi organ yang berperan di dalam menyebabkan DM tipe 2, sehingga obat-obatan yang digunakan mereka berdasarkan dari organ-organ ini. Jadi pengobatan pada DM tipe 2 itu tidaklah hanya misalnya kita memperbaiki dari pankreasnya saja, enggak, kita bisa combine. Misalnya kita memberikan golongan yang sulfonylurea untuk meningkatkan sekresi insulin di pankreas, ditambah dengan misalnya golongan biguanid atau metformin untuk menurunkan produksi glukosa di hepar. Jadi macam-macam ini bisa dikombin sesuai dengan di mana patofisiologi terjadinya gangguan yang menyebabkan hiperglikemi. Nah, ini disebut dengan egregious 11. Jadi kalau nanti ditanya gimana nih patogenesis dari DM tipe 2? Sebut egregious 11 gitu ya. Jadi ada ini yang menyebabkan terjadinya hiperglikemi. Nah, gejalanya hampir sama seperti DM tipe 1 tadi ya. Jadi gejala klasik, terus bisa terjadi gangguan penglihatan ya, dan sebagainya, bisa terjadi gangguan peningkatan tekanan darah juga, yang ininya semua merupakan sign and symptom dari DM. Nah, ini bagaimana algoritme atau alur dari mendiagnosis dari DM. Nah, DM tipe 2. Nah, kita lihat tadi ya, kalau ada gejala klasiknya ya, kita lihat berapa ininya glukosa puasa dan at random atau sewaktunya. Kalau dulu sudah di atas 126 dan di atas 200 itu sudah pasti DM. Nah, tapi kalau nggak ada gejala, nah gimana? Nah, kalau nggak ada gejala tapi udah tinggi, ya, kalau ini misalnya tinggi kadar gula darahnya, kita cek TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Nah, itu adalah melihat nanti bagaimana glukosa darah setelah pembebanan dari glukosa, gitu ya, diberikan glukosa 75 gram, kemudian dicek 2 jam kemudian. Kalau memang di atas 200 si hasil TTGO si pasien ini udah pastilah dia DM. Nah, kalau dia 140 sampai 199 dia dikatakan tes toleransi glukosa terganggu atau gula darah puasa terganggu namanya. Nah, kalau dia di bawah 140 ya dikatakan normal ya. Jadi ini ya alurnya, jangan lupa ya. Nah, sekarang treatmentnya yang terbaru dari konsensus Perkeni. Perkeni itu adalah perkumpulan endokrinologi Indonesia. Mereka ada beberapa, nanti akan kita bahas ya, ini hanya sekedar dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terapinya. Nah, terapinya dibagi 2, tetap semua dibagi 2. Ada yang non farmakologis dan farmakologis ya. Jadi yang non farmakologis ini adalah bagaimana kita lakukan pengubahan gaya hidup pada pasien ya, baik itu dengan medical nutrition therapy ya ataupun physical activity ya. Nah, untuk medical nutrition therapy ya, itu kita yang kita lihat adalah bagaimana asupan karbohidratnya, karena kita tahu karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, untuk itu perlu kita monitoring intake dari karbohidrat pasien. Nah, ada namanya istilah glycemic index atau indeks glikemik. Indeks glikemik ini apa? Itu mengindikasikan bagaimana si makanan ini berdasarkan isi dari karbohidrat yang ada dalam makanan itu gitu ya. Berapa kandungan karbohidrat pada makanan itu dengan skala 1 sampai 100 ya. Nah, yang bagus itu adalah jika indeks glikemiknya rendah, maka untuk dia meningkatkan kadar gula darah itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang makanan dengan indeks glikemik yang tinggi gitu ya. Nah, itu harus dimonitoring. Jadi usahakan juga menggunakan makanan yang dicernanya lebih
lebih lambat dibandingkan dengan yang cernanya lebih cepat. Karena kalau dicernanya lebih cepat, maka si pasien akan lebih cepat lapar, dia akan makan lagi lebih banyak, gitu ya. Nah, kemudian selain karbohidrat, tentu saja yang lain juga jangan kita ini acukan. Jadi seperti nutrien yang lain, misalnya lemak dan protein. Nah, lemak itu tetap butuh pada pasien-pasien DM, ya, tetapi kadarnya mungkin dikurangi. Jadi hanya sekitar di bawah 200 mg per hari, gitu ya, kebutuhan kolesterolnya untuk sekalian mengurangi resiko terjadinya cardiovascular disease pada pasien dengan DM. Nah, untuk protein juga ya, ini juga dibutuhkan pada pasien, jadi sekitar 20% atau 20-30% dari total makanan itu adalah harus yang mengandung protein, ya. Tapi agak dibedakan antara DM tipe 1 dengan DM tipe 2, karena DM tipe 1 ini dia memang butuh energinya itu kan dari makanan memangnya. Jadi karena kan insulin tidak terproduksi, sehingga dia harus hati-hati penggunaan proteinnya. Jadi jangan sampai malah terjadi hiperglikemi karena terlalu banyak juga proteinnya, ya. Nah, kemudian begitu juga pada DM tipe 2, karena ini juga protein ini juga dapat menyebabkan pengeluaran dari insulin, ya, sehingga di sini juga sebenarnya tidak terlalu perlu modifikasi berapa banyak pengurangan dari protein seperti pada DM tipe 1, ya. Nah, kemudian bagaimana aktivitas fisiknya? Jadi orang-orang dengan DM ya, dengan diabetes mellitus itu bukan berarti tidak boleh beraktivitas sama sekali atau berolahraga. Malah kita gunakan, apalagi pada DM tipe 2 itu malah dianjurkan karena dapat mengurangi terjadinya resistensi insulin. Dia dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin di otot, ya. Jadi exercise-nya itu bisa kita anjurkan yang aerobik, ya. Jadi yang walking, cycling, dancing, swimming, ya, setidaknya 30 menit per hari selama 5 kali per minggu aja, 5 hari per minggu, ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan latihan yang kekuatan gitu ya, resistensi training pun boleh pada pasien. Tetapi harus hati-hati ditengok bagaimana kadar gula darah sebelum pasien melakukan aktivitas olahraga. Kita harus cek dulu, jangan sampai nanti setelah lagi olahraga kebutuhan insulinnya lebih meningkat, si pasien ini jadi hipoglikemia, jangan sampai terjadi, ya. Nah, apa saja guna dari physical activity ini, ya, tadi sudah saya sebutkan beberapa, jadi dapat meningkatkan uptake glukosa, ya, otot kita tetap aktif, kemudian memperbaiki dari kerja insulin, ya, kemudian menyebabkan transien dari hiperglikemik, ya, tapi hanya transien saja, kemudian menurunkan dari kadar gula darah puasa, ya, selama 24 jam setelah bereksersis, kemudian memperlama dari kerja insulin, ya, bisa 2-72 jam. Nah, ini dia ya, aktivitas yang dianjurkan adalah yang aerobik, ya. Nah, sekarang bagaimana yang farmakologis, ya. Nah, farmakologis itu dibagi dua, ada oral antidiabetik, ada satu lagi insulin, ya. Nah, ini adalah beberapa OAD atau oral antidiabetik yang ada di dunia, ya. Jadi mulai dari yang terlama, yang tertua sampai yang terbaru. Jadi ada biguanid, SU, dan ini kan akan kita bahas sekilas satu persatu, ya. Nah, tadi berdasarkan apa tuh? Berdasarkan dari Egregious 11-nya, ini masih yang 8 ya, tapi yang tadi yang sebelumnya, jadi berdasarkan dari organ-organ yang terlibat itulah digunakan obat-obatan ini, gitu ya. Nah, kita mulai dari metformin. Metformin ini adalah obat DM yang paling lama, ya. Tetapi walaupun paling lama, tetap dia masih dibutuhkan untuk pasien-pasien dengan DM. Karena apa? Banyak sekali efeknya. Jadi efeknya itu bukan hanya tadi saya sebutkan di hati, ya. Di hati dia dapat menurunkan produksi glukosa di hati. Jadi bukan cuma ini sebenarnya, tapi banyak. Dia dapat meningkatkan sensitivitas insulin di otot, ya. Dia dapat memperbaiki dari fungsi sel beta, ya, dengan mengurangi glucose toxicity dan sebagainya, sehingga dia masih digunakan. Jadi kalau kalian
dan bahkan menjadi nanti kalau kita lihat dari bagaimana konsensus atau guideline diabetes ini masih menjadi pilihan pertama untuk terapi diabetes karena apa nih, efeknya banyak ya. Nah, setiap obat pasti punya efek samping dan ada keuntungan ya. Nah, adapun keuntungan dari menggunakan metformin ini, dia pilihan utama pada pasien diabetes tipe 2 mengurangi cardiovascular risk factor ya, penyakit kardiovaskular, kemudian dapat mengurangi berat badan dan dapat mengurangi terjadinya hipoglikemi. Jadi untuk risiko hipoglikeminya dia lebih rendah dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Tetapi dia membuat jadi GI discomfort. Jadi pada saat diminum pada orang-orang tertentu yang dia tidak tahan menggunakan metformin ini, biasanya pasien akan mengeluhkan dispepsia, mengeluhkan nyeri ulu hati, mengeluhkan mual muntah, mencret bahkan. Jadi hati-hati gitu ya. Kemudian tidak bisa digunakan pada pasien-pasien yang ada penyakit hati dan ini dikontraindikasikan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Ya. Nah, tertua kedua adalah sulfonylurea. Mungkin pernah dengar ada namanya glibenclamid ya, mungkin pernah dengar. Nah, ini adalah orang tertua, obat tertua kedua ya. Jadi dia menstimulasi, kerja utamanya adalah menstimulasi dari sekresi insulin di sel beta pankreas ya. Nah, ini juga punya keuntungan, punya kerugian. Jadi keuntungannya itu dapat mengurangi lebih cepat A1C ya 1,5 sampai 2%, kemudian lebih murah ya, paling murah sebenarnya obatnya ini paling murah sekali. Kemudian tidak ada efek untuk meningkatkan TG dan total kolesterol. Kemarin kita pernah ada kuliah ya bahwa beberapa obat DM itu dapat menyebabkan peningkatan dari kolesterol dan kemudian ada generiknya ya. Nah, kalau kerugiannya itu dia dapat efikasinya itu dia penggunaannya jangka panjang gitu ya. Jadi progressive decrease in efficacy. Jadi dia gini, penggunaannya itu harus lama, tetapi juga untuk di wash out atau untuk hilang dari tubuh kita juga agak lama ya. Dan dia efikasinya makin lama makin turun ya. Kemudian dapat meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemi. Dia jadi kebalikan dari metformin tadi. Dan kebalikan metformin tadi, kalau tadi metformin bisa menurunkan berat badan, nah ini dapat meningkatkan berat badan. Dan kebalikannya juga ini dapat meningkatkan risiko terjadinya cardiovascular disease. Nah, kemudian ada golongan lain, namanya alpha glucosidase inhibitors atau nama lainnya akarbose. Kalau kalian baca di textbook lain namanya akarbose. Nah, ini kerjanya dapat mencegah, dapat menurunkan kerja di usus ya. Jadi dapat menurunkan reabsorpsi dari glukosa di usus ya, sehingga kemudian dia juga dapat memperlama dari gastric emptying time. Nah, keuntungannya apa? Ya, dia dapat mengurangi dari kadar gula darah setelah makan. Karena ini kan dia sebenarnya bekerja karena dia kerjanya di usus, pada saat ada makanan baru dia bekerja. Sehingga pada saat kita orang-orang dengan kadar gula darah setelah makan yang meningkat, dengan diberikannya obat ini, maka nanti kadar gula darahnya setelah makan akan diharapkan menurun. Ya. Kemudian efek minimal dalam peningkatan berat badan. Kemudian ini kerugiannya sama seperti metformin tadi, dia menyebabkan gangguan di GI tract ya. Tetap yang paling sering adalah flatus pada pasien dengan akarbose ini. Jadi pasien biasanya mengeluhkan, dok, kenapa setelah saya minum ini saya jadi sering buang angin ya. Nah ini yang paling sering dikeluhkan sama pasien. Jadi mengganggu, apalagi pada orang Muslim yang menjalankan sholat 5 waktu, baru ruku sedikit keluar dari belakang. Jadi ini agak-agak hati-hati ya, dibilang ke pasiennya. Nah, kemudian dapat meningkatkan enzim pada hati ya, menurun sehingga dapat meningkatkan fungsi dari liver function test jadi meningkat. Jadi nanti pada saat periksa laboratorium jangan heran, oh ini kok tinggi ya SGOT SGPT-nya misalnya, ini karena penggunaan dari akarbose ini. Oke. Nah, kemudian ada lagi golongan yang lain namanya golongan thiazolidinediol ya. Nah, ini juga efeknya dapat menurunkan dari produksi glukosa di hati ya, kemudian dapat
meningkatkan ambilan glukosa di otot ya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan dari sensitivitas terhadap insulin ya. Ini ingat ya, atau sering disingkat tuh nanti TZD itu thiazolidinedione ya. Nah, dia dapat memperbaiki dari kontrol glikemik, mencegah terjadinya kardiovaskular komplikasi, meningkatkan HDL ya. Nah, kemudian dia tetapi dapat meningkatkan berat badan, kemudian meningkatkan terjadinya udem perifer sehingga ini dikontraindikasikan pada orang-orang yang mengalami gagal jantung ya, karena nanti dapat menyebabkan peningkatan dari penumpukan cairan ya, terutama nanti di jantung yang menyebabkan makin berat nanti untuk gagal jantungnya sendiri ya. Nah, kemudian ada ini yang agak lumayan terbaru ya, sekitar 5 tahunan belakangan ini, dia adalah obat-obatan yang berdasarkan hormon inkretin ya. Jadi ada dua, ada GLP-1 agonis dan ada DPP-4 inhibitor. Nah, ini saya bahas sedikit ya, kenapa nih dengan hormon inkretin ini. Jadi gini, pada saat kita makan ya, makan nanti di usus akan keluarlah hormon namanya GLP-1 ya. GLP-1 ini nantinya akan fungsinya meningkatkan sekresi insulin di pankreas. Ya, jadi GLP-1 ini akan mengaktifkan si DPP-4 ini, mengaktifkan GLP-1 ini akan terus ke pankreas. Tetapi nantinya dia akan di stop. Jadi dia nggak selamanya. Jadi bukan seperti misalnya makan terus ada si GLP-1 ini terus gitu ya. Enggak, tapi ada waktunya GLP-1 ini bekerja. Jadi hanya beberapa menit karena nanti akan di stop oleh si DPP-4 ini. Sehingga fungsinya jadi berkurang dan bahkan stop. Kemudian nanti kalau ada makan lagi baru ada lagi. Jadi nggak selamanya, nggak seterusnya gitu ya. Nah, jadi oleh para ahli maka dibuatlah untuk memperlama si produksi dari GLP-1 ini, mereka buat yang mirip. Jadi namanya GLP-1 agonis. Nah, kemudian tidak sampai di situ, mereka juga berpikir, loh kenapa ya di DPP-4 ini ganggu aja nih, misalnya gitu ya, ganggu aja. Kenapa dia harus ada untuk menghentikan dari produksi GLP-1 ini? Kita harus stop dia. Jadi mereka menemukan, jadi ditemukanlah DPP-4 inhibitors. Jadi ini dua obat inilah kenapa diproduksi gitu ya, atau diciptakan oleh para ahli untuk lebih supaya bisa meningkatkan sekresi insulin dan juga menurunkan produksi glukosa di hati gitu ya. Nah, kita bahas dulu DPP-4 inhibitor ya. Jadi kalau ada DPP-4 inhibitor ini yang khasnya itu adalah semua obat-obatan yang akhirannya gliptin. Jadi misalnya ada sitagliptin, linagliptin. Nah, itu gliptin belakangnya berarti dia adalah suatu golongan DPP-4 inhibitor ya. Jadi fungsinya banyak nih ya, menurunkan glukosa, oksidatif stres dan sebagainya. Nah, tetapi ada kerugiannya juga karena obat masih baru ya, jadi agak mahal, kemudian dia masih dalam penelitian juga ya. Jadi ada beberapa yang dikatakan malah dapat menyebabkan resiko terjadinya gagal jantung, ada juga yang bilang resiko terjadinya kanker di pankreas, tapi ini semua masih dalam tahap penelitian karena lumayan baru ya. Nah, kemudian bagaimana dengan GLP-1 agonis ini ya? Jadi tadi dia dapat meningkatkan dari sekresi insulin dan dapat mengurangi terjadinya sekresi glukagon ya. Nah, apa keuntungan dan kerugiannya? Hampir sama ya, dia dapat meningkatkan fungsi dari sel beta, memperbaiki fungsi sel beta, kemudian mengurangi berat badan karena kerjanya kan sesuai pada saat kita makan gitu ya. Kemudian resiko hipoglikeminya juga lebih rendah. Nah, kemudian dia dapat memperbaiki profil lipid seseorang. Nah, tetapi punya kerugian, sama-sama semua obat yang bekerja di GI tract itu akan membuat GI discomfort ya. Kemudian, nah satu lagi dia diinjeksi ini. Tapi masih ada beberapa obat yang GLP-1 agonis ini masih dalam tahap penelitian, mereka berusaha membuat dalam bentuk
tablet ya, tetapi yang beredar pada saat ini masih yang injeksi. Ini yang membuat pasien ini kayak suntik insulin jadinya gitu ya. Jadi agak pasien agak males tuh kadang pakainya karena itu injeksi ya. Nah, ini yang terbaru. Nah, terbaru namanya SGLT2 inhibitors, dia kerjanya di ginjal ya, jadi dia mengurangi reabsorpsi glukosa di tubulus ginjal ya, sehingga dapat mengurangi dari kadar gula darah, sekaligus dia mempunyai efek yang lain ya. Efeknya bisa melindungi dari jantung ya, karena dia dapat mengurangi dari intraglomerular pressure, kemudian mengurangi hiperfiltrasi sehingga dapat mengurangi beban jantung sebenarnya, sehingga baru-baru ini ya beberapa tahun belakangan malah menjadi salah satu pilar untuk untuk terapi dari gagal jantung. Dulu zaman saya koas, zaman saya seperti kalian itu nggak ada tuh masuk SGLT2 inhibitor ini masuk dalam pilar untuk gagal jantung. Nah, nanti mungkin di blog CVS akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi dia banyak efek lainnya selain dia dapat mengurangi glukosuria. Nah, tetapi tetap punya efek samping. Oleh karena dia kerjanya di ginjal dan dia mengeluarkan gula dari urin. Nah, kalau si pasien ini secara hygiene untuk cebok misalnya gitu ya kurang, maka terjadinya urinary tract infection akan meningkat ya. Nih infeksi-infeksi di bawah tuh akan meningkat gitu ya. Jadi kalau hygiene-nya kurang, ini saya ambil nih kan dari kalau di ini India, tapi kalau karena India mungkin sama seperti kita masih ceboknya pakai air, ini nggak terlalu tinggi ya. Tetapi kalau nanti kalian lihat penelitian dari Eropa atau dari Amerika, mereka karena pakai tisu aja, misalnya ya nggak pakai air, ini lebih meningkat UTI-nya. Nah, sekarang kita bahas insulin sedikit ya. Nah, jadi mekanisme action dari insulin itu ada dua, ada excitatory dan inhibitory. Jadi dia kalau excitatory dia menstimulasi dari uptake glukosa dan sintesis lipid. Sedangkan inhibitory atau menginhibisi atau menghambat, dia menghambat lipolisis, proteolisis, glycogenolysis, gluconeogenesis dan ketogenesis ya. Jadi kerjanya itu bisa di berbagai tempat. Nah, tipe dari insulin itu ada macam-macam ya. Karena nanti mungkin lebih dibahas waktu kalian koasisten nanti ya, mungkin lebih tahu nanti barangnya gimana. Jadi kerjanya itu macam-macam. Ada yang rapid acting, short acting, intermediate, long acting, dan ada ultra long acting. Jadi ini bisa rapid acting bisa dalam hitungan menit, sekitar 5 menit langsung ada onset of action-nya. Short acting bisa sekitar 1 jam atau setengah jam. Nah, ultra long acting bisa masa kerjanya itu bisa sampai 36 jam sekarang ini ya yang baru. 25 atau 36. Ada terbaru lagi 36. Nah, ini ada beberapa yang jenis insulin ya, merek insulin. Ini mungkin perlu nanti ya ini masih agak terbaru lah, tapi nanti ada yang lebih baru lagi ya. Jadi ada rapid insulin, nanti apa-apa saja namanya. Ini mungkin ada beberapa yang orang tuanya mungkin ya atau saudaranya yang menggunakan ya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dari insulin ini? Jadi insulin ini diberikan pada saat A1C kita di atas 9 sebenarnya ya. Kalau ini karena di luar jadi di atas 10 dengan kadar gula darah di atas 300 ya, dan sudah ada tanda-tanda hiperglikemi. Nah, untuk ini perlu untuk langsung diberikannya insulin. Tapi insulin yang mana? Insulin yang basal. Jadi nanti yang mana tuh yang basal, mana tuh yang prandial, nanti kita bahas ya. Kemudian ada lagi insulin gabungan antara insulin basal dengan insulin yang prandial, namanya insulin premix. Itu pun bisa diberikan pada pasien. Nah, ini adalah bagaimana menginisiasi atau memulai dari insulin ya. Jadi jika tadi si pasien ini kandidat untuk diberikannya insulin setelah melihat dari A1C-nya, nah maka kita bisa memberikan nanti berarti WA. Maaf. Nah, jadi ini nanti bisa kita
berikan dulu GLP-1 reseptor agonis ya, GLP-1 agonis tadi, atau bisa langsung kita berikan insulin ya. Jadi bisa langsung, jadi gini, nanti kita lihat lagi ya bagaimana algoritmnya. Jadi bukan semua si pasien ini harus langsung diberikan insulin, kita masih bisa memberikan OAD. Tapi jika tidak terjadi penurunan dari A1C, tidak mencapai target, baru kita bisa menambahkan basal insulin. Nah ini dia, bentar kita bahas ya. Nah, jadi kita lihat dari A1C-nya. Jadi setelah ini ya, pasien datang, pasien yang benar-benar naif, baru kita lakukan ini dulu, modifikasi gaya hidup sambil dilihat A1C-nya. Ya, pasien datang sama kita pasti sudah dengan lab lengkap gitu ya. Nah, A1C-nya pada saat diperiksa misalnya di bawah 7,5, pokoknya di atas 7,5 tapi di atas 6,5, di bawah 7,5 tapi di atas 6,5 gitu ya. Nah, kita bisa memberikan monoterapi, salah satu dari obat-obatan di bawah ini ya. Jadi boleh metformin ya. Nih kita lihat ya, seperti yang saya bilang tadi, metformin dia masih awal, masih jadi pilihan utama, metformin, SU dan sebagainya. Nah, jika setelah pemberian 3 bulan obat ini ditambah dengan modifikasi gaya hidup, si A1C-nya masih belum mencapai di bawah 7, oke, kita boleh combine menjadi 2 obat ya. Nah, yang di-combine adalah obat yang mekanisme kerjanya berbeda. Ya, jadi jangan misalnya kalau tadi hampir sama tuh kayak TZD dengan metformin kan sama-sama meningkatkan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jangan. Jadi misalnya SU gabung dengan TZD misalnya, atau SU gabung dengan metformin, atau boleh SU gabung dengan misalnya SGLT2 inhibitor yang gitu-gitu ya. Atau boleh kita mulai dengan insulin basal. Nah, insulin yang diberikan 1 kali sehari pada saat 1 kali sehari untuk apa? Insulin basal ini gunanya untuk mengurangi kadar gula darah yang puasa, ya, sehingga dia basal. Jadi kadar gula darah puasa itu atau kadar gula darah basal itu adalah kadar gula darah yang tetap KGD ya, glukosa yang tetap diproduksi walaupun tidak ada makanan. Kalau glukosa prandial itu adalah glukosa yang terproduksi karena ada makanan. Makanya namanya prandial, makan. Tapi kalau yang basal, kita lagi tidur, kita lagi kerja, tetap diproduksi oleh hepar, itu namanya glukosa basal. Ya, sehingga untuk mengcovernya itu dibutuhkan insulin basal. Ya. Nah, jika sudah dengan kombinasi 2 obat, si pasien ini masih belum mencapai target A1C-nya juga, kita boleh combine 3 obat. Ya, combine 3 obat, boleh kamu combine nih lah yang 3 ini ya, tapi dengan mekanisme kerja yang berbeda. Nah, atau boleh tambah insulin, atau misalnya udah kombinasi nih, tambah insulin di sini nih, tetap ya pakai insulinnya, insulin basal misalnya ditambah dengan TZD misalnya, atau insulin basal tambah GLP-1 tambah thiazolidinedione misalnya. Nah, itu boleh. Tapi kalau insulin basal tambah agonis GLP-1 tambah DPP-4 jangan. Jadi agonis GLP-1 dengan penghambat DPP-4 inhibitor ini jangan digabung karena kan kerjanya sama-sama di GI tract dan memang hormon inkretin, base hormon inkretin gitu ya. Jadi jangan digabung. Jadi misalnya tapi gabunglah dengan yang lain. Ini salah satu contoh yang jangan digabung ya. Jadi DPP-4 inhibitor dengan GLP-1 agonis. Nah, kalau belum tercapai juga ya, ada kombinasi 3 obat masih belum tercapai, mau nggak mau kita harus tambahkan insulin. Kita mulai intensifikasi insulin, inisiasi insulin. Nah, insulin yang diberikan atau kita boleh langsung mulai dengan insulin kalau HbA1c pada saat diperiksa itu di atas 9. Nah, kalau ini walaupun dengan misalnya kalau udah gejala klinisnya positif, ada ya yang 4P tadi yang segalanya itu bisa langsung berikan insulin gabung obat lain atau insulin dulu misalnya, atau bisa langsung kombinasi langsung 2 obat. Jangan pakai monoterapi lagi, tapi bisa kombinasi 2 obat atau kombinasi 3 obat gitu ya. Jadi kalau DM tipe 2 tuh dia lebih fleksibel sebenarnya dibandingkan DM tipe 1. Kalau DM tipe 1 karena insulinnya udah nggak ada lagi ya mau nggak mau yang di sini nih pilihannya gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana onset kerja. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya. Jadi durasinya berapa lama? Kalau intermediate itu bisa 12 sampai 16 jam, long acting bisa lebih dari 24 jam ya. Kemudian dosisnya ini nanti mungkin tidak terlalu hanya untuk tahu aja ya. Jadi nggak terlalu perlu
lebih lagi, lebih kalian ini cuman kalau mau baca silakan gitu ya. Jadi ini bagaimana dosis pada saat kita mentitrasi. Ya, jadi ada yang gunakan ini jadi dari awal ke atas, dari bawah ke atas gitu ya. Jadi pertama kita tetap lifestyle changes plus metformin atau obat yang lain. Kemudian masih belum tercapai target, kita bisa tambahkan basal insulin ya. Jika belum, misalnya setelah memberikan basal insulin, kadar gula darah puasanya si pasien memang terkontrol, tetapi kadar gula darah setelah makannya jelek gitu ya, kita bisa memberikan basal plus namanya. Ditambahlah insulin prandial di makan mana yang terbanyak. Jadi misalnya insulin basal diberikan malam hari, misalnya mau tidur, insulin prandial yang banyak makannya, misalnya makan siang lebih banyak, kita tambahkan insulin prandial di sebelum makan siang. Nah, ada lagi namanya basal bolus. Nah, basal bolus ini sama seperti fisiologis insulin pada tubuh kita. Jadi dia mengandung dua jenis insulin, prandial dan basal, tapi prandialnya diberikan pada saat setiap kita makan. Jadi kalau di Indonesia kan 3 kali makan, jadi diberikan, jadi si pasien ini diberikan 4 kali suntik, 3 kali yang prandial, 1 kali yang basal, untuk mengcover setiap dia habis makan dan pada saat dia tidak ngapa-ngapain pun glukosa tetap terproduksi. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus sih basal bolus ini. Gitu ya. Nah, tapi kan males tuh 4 kali suntik misalnya ya pada pasien-pasien tuh, dok terlalu banyak nih suntik, sakit, apalah dia bilangnya kan waktunya nggak fleksibel segalanya. Nah, kita bisa anjurkan pemberian premix insulin. Jadi premix insulin itu udah digabung dalam satu suntikan, ada insulin basal dan ada insulin yang prandial. Tetapi insulin basal yang ada pada insulin premix ini adalah insulin yang intermediate, sehingga bisa digunakan 1 kali boleh, 2 kali boleh, atau 3 kali, tergantung dari nanti bagaimana kontrol glukosanya. Tetapi ini diberikan kalau memang pasiennya makannya teratur gitu. Jadi porsinya segitu. Ini ya pada pasien-pasien yang lebih terkontrol baik ini bisa diberikan. Tapi kalau pada pasien-pasien yang dirawat inap, pasien yang infeksi, pasien yang ada komplikasi, pasien yang mau operasi, ya ini bukan indikasi untuk diberikan ini, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang terbaru. Mereka combine insulin dengan GLP-1 analog. Jadi insulin yang diberikan tentu saja insulin yang basal, ya kan? Karena GLP-1 analog ini tadi saya ada sampaikan sebelumnya, dia bekerja pada saat ada makanan, gitu ya. Nah, jadi ada yang mereka gabung insulin glargin, ini insulin basal ya, glargin dengan lixisenatide ya, dengan GLP-1 analog. Kemudian ada juga yang insulin degludec, ini juga insulin yang basal digabung dengan liraglutide ya. Ini cukup tahu aja ya. Nah, sekarang suntiknya di mana? Kalau pakai insulin. Nah, jadi yang paling ini sesuai dengan kecepatan dari absorpsinya ya. Jadi yang paling cepat absorpsinya itu adalah di abdomen. Ya, makanya itu sering tuh ya kalau ada keluarga yang punya DM terus dia suntik insulin, tuh sering tuh di perut ya. Nah, disuntiknya misalnya 4 kali nih, misalnya 4 kali ya. Pagi di sini sebelum makan, siang sebelum makan, sebelum makan malam, dan mau tidur. Jadi ini dirotasi. Jangan kasih di sini-sini aja atau di sini aja, jangan ya, tapi harus dirotasi untuk mencegah jangan sampai terjadinya lipodistrofi ya. Jadi jangan sampai ototnya distrofi nantinya. Nah, kemudian bisa nggak mau, misal di sini nggak mau dok, di sini misalnya ada luka atau ada apa gitu ya. Nah, boleh di sini di lengan atas sini ya. Misalnya nggak mau juga, oke boleh di sini. Atau misalnya mau lain-lain gitu, mau lain-lain. Oke, boleh. Di sini boleh pagi, misalnya di sini siang ya 2 ini, atau nanti di sini malam, terserah, nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, ini boleh ya, jadi di paha bagian dalam atau di gluteus ya, bisa. Nah, sekarang kalau kalian menemukan pasien DM, apa saja sebenarnya target kita? Dan ini harus diedukasi ke pasien. Nah, jadi bukan melulu mengenai kadar gula darahnya ya, tetapi banyak faktor yang harus kita targetkan ke pasien supaya kualitas hidupnya baik ya. Pertama, berat badan. Ya, usahakan IMT-nya 18,5 sampai 22,9 ya.
Kemudian tekanan darahnya ya dilihat bagaimana. Nah, baru lihat metaboliknya, lihat kadar gula darahnya tuh. A1C-nya kalau bisa tuh di bawah 7, misalnya awal masuk sama kamu 10 misalnya A1C. Targetkanlah dia di bawah 7 misalnya. Kemudian glukosa darahnya yang puasa ya, atau yang basal tuh 80 sampai 130, kalau yang at random atau 2 jam setelah makan tuh di atas 180. Kemudian jangan lupa lipidnya ya, lipidnya berapa target LDL-nya, TG-nya, HDL-nya. Ini kemarin udah kita bahas ya. Jadi tergantung berapa, apakah si pasien ini punya risiko kardiovaskular atau tidak, karena beda-beda ya. Beda-beda targetnya. Ada yang bahkan di bawah 55 kalau yang extremely high risk ya. Nah, tetapi ya target yang saya sampaikan ini itu tidak berlaku pada pasien-pasien yang ini. Pasien-pasien ini. Jadi misalnya pasien kalian datang usianya tua, di atas 70, jangan atas 70. 70 lah kita bilangnya, 70. Terus dia punya sakit gula udah puluhan tahun. Kemudian karena usia tua makannya dikit-dikit. Kemudian dia ada hipertensi, ada sakit jantung, ada komplikasi lah. Ada retinopati misalnya. Ini target yang ini tidak berlaku untuk dia. Jadi kita buat dia lebih manis. Kalau istilah saya sih bilangnya lebih manis gitu ya. Jadi A1C-nya ini jangan di bawah 7. Nggak bisa. Pokoknya Ibu harus di bawah 7. Harus target nih gini-gini. Jangan. Bikin aja dia targetnya 7,5 misalnya, atau kadar gula darah sebelum puasanya syukur-syukur di bawah 150 aja udah oke kali gitu, atau kadar gula darah setelah makannya di bawah 200 aja itu udah oke. Karena apa? Karena kalau kamu strict atau tight sekali untuk mentargetkannya, yang ada kejadian hipoglikemi pada pasien itu. Jadi rendah kadar gula darahnya. Makin dia rendah, maka angka mortalitasnya juga akan lebih rendah gitu. Angka kematian dan angka morbiditas lebih tinggi pada pasien-pasien yang seperti ini. Sehingga pada keadaan-keadaan yang seperti ini less stringent. Jadi lebih fleksibel lah kita, ya. Oke. Nah, sekarang apa aja komplikasinya? Nah, inilah tujuan kita mempelajari dari yang tadi semua itu. Jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi ini pada DM. Jadi ada mikrovaskular, ada makrovaskular. Makrovaskular ini bisa terjadi di otak. Ini sebenarnya hanya 3 besar ya, 6 besar ya. Ada banyak. Dia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada dia. Misalnya apa tuh ya? Misalnya yang paling sering aja tuh laki-laki impoten atau disfungsi ereksi, itu paling sering tuh ada laki-laki. Misal itu maksudnya jadi ada banyak ya sebenarnya. Jadi ini cuma yang besarnya aja. Nah, makrovaskular bisa terjadi stroke, bisa terjadi coronary heart disease ya. Syukur-syukur nggak langsung ini ischemic heart disease misalnya. Langsung ini. Kemudian di ekstremitas ya ini paling sering ya, bisa terjadi amputasi. Awal-awal memang peripheral vascular disease, tapi lama-lama bisa terjadi ulcus diabeticum misalnya. Jadi harus diamputasi misalnya. Kemudian mikrovaskular di mata bisa terjadi retinopati, bisa terjadi katarak senilis ya, katarak yang cepat ya, katarak yang cepat. Kemudian pada ginjal bisa terjadi gagal ginjal, neuropati. Jadi neuropati ini ada macam-macam, ada neuropati yang di otonom misalnya, atau neuropati perifer, macam-macam. Ya, jadi ini jangan sampai terjadi pada pasien kita. Nah, sekarang prevention-nya gimana? Nah, inilah semua ya. Kita sudah tahu ya sebenarnya, cuman ya males gitu ya. Jadi lebih aktif, makan lebih banyak fiber dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian prevention-nya ya hanya sampai sini. Jadi ini yang sebenarnya yang harus kita edukasi ke pasien yang mana? Yang prediabetes tadi. Ya, oke. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saya persilakan.